Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara, dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan, agar seluruh firman bisa sampaikan dengan baik dan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali padamu dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya sebagai yang mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan. Yang belum, kalau ada orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya, yang sudah percaya bila ditumbuhkan, disucikan, dikuduskan, sehingga kehidupan kami maupun iman kami bisa makin memuliakan Engkau. Kami sadar juga bahwa setan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami melalui godaan setelahnya di dalam sepanjang acara firman. Hingga apapun yang dia lakukan, biar firman tetap disampaikan dan diterima dan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita membahas kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malah ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lysias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan kepadamu, dituduhkan mereka pada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti pada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya bahwa segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar.
Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayan dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tuduhan terhadap Paulus. Ini di dalam pengadilan Romawi ya. Itu ada dalam ayat 1 sampai dengan ayat 9, tapi kita akan lihat satu persatu saja ya. Pertama, kita akan melihat para penduduknya di dalam ayat 1, saya baca sekali lagi. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Poin A adalah tokoh-tokoh Yahudi. Mereka ini mau membuang waktu, tenaga, pikiran, dan uang untuk pergi ke Kaisarea yang berjarak sekitar 80 km dari Yerusalem. Bagi kita sekarang 80 km itu dekat ya, karena ada mobil dan sebagainya. Bahkan 800 km dekat karena kita bisa naik pesawat. Tapi zaman itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Mereka paling-paling bisa naik kereta atau naik kuda, dan itu butuh waktu cukup lama betulnya. 80 km dari Yerusalem untuk menghancurkan Paulus. Sebagai penerapan, kalau saudara hidup dan melayani Tuhan dengan benar, jangan heran kalau saudara pun dibenci dan dimusuhi seperti ini. Paulus melayani jelas sekali dia dalam kehidupannya maupun pelayanan, semua dia lakukan dengan benar. Benar memang tidak berarti dia suci murni, tidak ada orang yang suci murni, tapi dia betul-betul mencurahkan segenap tenaga, waktu, pikiran, dan boleh dikatakan dia adalah rasul yang terbaik daripada semua rasul yang lain. Tapi justru karena hal itu dia diserang, diadili, dan tokoh-tokoh Yahudi yang memusuhi dia ini mau membuang waktu, tenaga, pikiran, uang untuk pergi ke Kaisarea yang berjarak 80 km dari Yerusalem untuk menghancurkan Paulus. Ya saudara, kalau itu bisa menimpa Paulus, itu pasti juga bisa menimpa kita. Itu juga menimpa Yesus sendiri yang tidak punya kesalahan apapun, tapi tetap diadili dan difitnah dan sebagainya dan jatuh hukuman mati. Sekalipun ini memang rencana dari Tuhan untuk terjadinya penebusan, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang itu tidak dipersalahkan. Lalu saya lanjutkan dengan Tertulus ya. Pertama, Tertulus adalah nama Romawi. Ada orang-orang yang percaya bahwa ia adalah orang Yahudi, karena pada zaman itu banyak orang Yahudi menggunakan nama Romawi. Tetapi saya lebih setuju dengan pandangan kedua, yang mengatakan bahwa Tertulus adalah seorang Romawi yang memeluk agama Yahudi. Alasannya dalam ayat 2 akhir, ia mengatakan bangsa kami. Dan dalam ayat 6 akhir, dia mengatakan hukum Taurat kami. Kami itu mencakup dia sendiri kan. Kita lihat dalam ayat 2 dulu ya.
Paulus dia panggil menghadap dan terus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk apa ini bangsa kami. Cuma kata di sini ini salah terjemahannya. Sebetulnya terjemahnya seperti dalam NIV dan NASB, bukan our nation atau bangsa kami, tetapi this nation, bangsa ini. Kita lihat ya, Kisah Rasul 24 ayat 2. Ini bangsa kami. Tapi di sini this nation, this nation, this nation, this nation, ya semua dalam ini Alkitab bahasa Inggris semua mengatakan this nation, bukan our nation. Tapi kita lihat juga ayat 6-nya ya. Malah ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Kalau ini memang benar ya hukum Taurat kami, coba kita lihat ya. Ini tuh Allah, ini Allah sih kenapa kok begini ya, bentar ya. Oh, nah. Yang ini ada Allah, ini Allah. Ini ada bagian yang tidak asli ya. Sehingga kita lihat di sini NIV memotong ya. Dan kalaupun NASB menuliskannya, tetapi dia menuliskan dengan cetak miring yang menunjukkan bahwa ini tidak ada di dalam bahasa aslinya. NIV menghapus, mungkin menulis pada catatan kaki ya, tapi di sini ayat 6, tahu-tahu ayat 8 ini ya. Jadi sebetulnya ayat 6 ini juga diragukan keasliannya. Dan kalau nanti kita akan lihat, saya tanya ChatGPT, kalau menurut dia ini tidak asli ya. Yang kedua, Tertullus itu adalah seorang pengacara. Dalam NIV diterjemahkan lawyer, dalam NASB attorney atau pengacara, yang sama ya dua ini. Lalu RSV spokesman atau juru bicara, dan King James dan New King James orator atau ahli pidato. Calvin rhetorician, ahli bicara. Jelas bahwa orang ini adalah orang yang disewa oleh tokoh-tokoh Yahudi karena dia akan mampu menolong mereka untuk menghancurkan Paulus. Sekarang poin yang kedua, tuduhan Tertullus di dalam ayat yang kedua sampai ayat 8. Pertama ada pendahuluan di dalam tuduhan dia ya. Kita baca ayat 2 dengan ayat 4. Paulus dipanggil menghadap dan Tertullus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Jelas yang pertama bisa kita lihat dengan sangat jelas ya, hanya dengan membaca saja sudah kelihatan jelas. Ini kata-kata munafik dan bersifat menjilat. Tertullus yang mewakili tokoh Yahudi itu bisa memuji-muji Felix seperti itu. Padahal fakta menunjukkan bahwa mereka sangat membenci pemerintahan Romawi yang pada saat itu menjajah mereka. Juga ahli sejarah Josephus mengatakan bahwa Felix adalah orang yang tamak. Itu bisa kita lihat nanti dalam ayat 26. Lalu kejam dalam ayat 27 dia diganti karena dia melakukan pembantaian yang menyebabkan orang-orang Yahudi protes kepada orang Kaisar Romawi. Dan juga dia suka berfoya-foya. Bahwa Tertullus justru memuji orang sebejat Felix menunjukkan bahwa pada saat ini dia sedang menjilat. Saudara, kalau saudara sedang berbicara dengan seorang pejabat atau orang kaya, atau langganan besar, atau calon mertua, atau pendeta saudara, atau siapapun orang yang pokoknya saudara ingin dia menyenangi saudara, apa saudara juga bermanis mulut?
mengeluarkan kata-kata munafik, menjilat dengan mengeluarkan pujian yang tidak benar. Ini tidak pantas sama sekali untuk orang Kristen ya. Kita ngomong biasa-biasa saja dan apa adanya. Memang kalau memang harus dihormati, kita menghormati biasa, tetapi tidak menjilat dan mengeluarkan kata-kata yang munafik. Muka dan belakangnya berbeda. Sekarang poin yang kedua, pasti Felix senang mendengar kata-kata Tertullus itu. Sekarang kalau kita lihat Felixnya, ini juga orang tidak beres ya. Dan pada umumnya, saya tidak bilang semua, tapi pada umumnya penggede-penggede, orang-orang kaya dan sebagainya, itu senang dijilat seperti itu, dipuji-puji, pada puji-pujiannya dan cocok sama sekali. Mereka tidak peduli, mereka senang dijilat seperti itu. Saudara, bagaimana saudara? Apakah saudara senang kalau mendengar jilatan terhadap diri saudara? Apakah saudara senang menerima pujian yang saudara tahu tidak benar? Kalau pujiannya benar, tidak ada masalah. Tapi juga ingat, pujian yang benar tidak boleh menyebabkan kita sombong. Ya. Tapi saya di sini membicarakan pujian yang saudara tahu tidak benar. Jadi kalau saudara tahu atau menjilat, tapi saudara senang mendengar itu, yang mana yang lebih saudara senangi? Orang yang selalu bicara belak-belakan atau apa adanya, yang bahkan berani menunjukkan kesalahan saudara, atau orang yang selalu menjilat dan memuji-muji saudara pada saat puji-pujian itu sebetulnya tidak cocok sama sekali untuk saudara. Fakta menunjukkan bahwa biasanya orang kaya dan orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tinggi senang dijilat. Karena kalau saudara kaya dan garis miring atau berkedudukan tinggi, introspeksilah diri saudara dalam persoalan ini. Kalau saudara menganggap bahwa menjilat itu adalah salah, tetapi saudara sendiri senang dijilat, bukankah itu menunjukkan ketidakkonsekuenan saudara? Ini konyol betulnya. Saya lupa kapan, tapi banyak tahun yang lalu, ada seorang mahasiswa teologi, saya lupa dia dari sekolah teologi mana, tapi dia magang di gereja kami ya. Waduh, dia jilat saya setinggi langit. Khotbahnya katanya luar biasa bagusnya, tidak pernah dengar khotbah sebagus ini dan sebagainya. Tapi lucunya saya lihat dia kalau saya khotbah dia ngantuk. Kan bisa memperhatikan orang itu antusias atau tidak itu kelihatan dari mimbar. Tapi jelas dia menjilat. Dan saya sangat-sangat tidak senang dengan sikap orang seperti itu. Dia pikir semua orang senang dijilat, sama sekali tidak. Seharusnya semua orang Kristen itu tidak senang dijilat. Sekarang saudara kita masuk dalam poin B, isi tuduhan. Itu ada dalam ayat 5 sampai ayat 8. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malah ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Pertama, saudara, ayat 5 itu mengatakan penyakit sampar ya. Kata Yunani yang dipakai adalah loimon, yang memang bisa berarti penyakit sampar, tapi juga bisa berarti wabah ataupun gangguan. Kanto NIV menerjemahkan troublemaker, pembuat kekacauan. Nah, tuduhan seperti ini dilontarkan oleh Tertullus karena pertama poin A, huru hara adalah sesuatu yang paling dibenci oleh pemerintahan Romawi, dan karena dia katakan ini pembuat huru hara, jadi supaya Paulus cepat dihukum oleh si Felix ini ya. Tentang huru hara itu dibenci oleh pemerintahan Romawi, kita bisa melihat itu dalam Kisah Rasul 19 ayat 40.
Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita bisa menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Juga saya kira bisa dilihat ayatnya tidak saya berikan ya, tapi saya bacakan di sini Yohanes pasal 11. Saya bacakan mulai ayat 47 ya, Yohanes pasal 11 ayat 47 dan terusnya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya, kalau banyak orang percaya kepada dia, akan timbul huru hara ya antara para ahli Taurat atau pengikut mereka dengan pengikut dari Yesus ya. Maka dia berkata nanti orang-orang Roma datang dan merampas tempat suci kita terhadap bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka itu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih baik, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai. Ya, jadi di sini kita juga melihat orang-orang Roma itu tidak sedang kerusuhan huru hara. Kalau ada kerusuhan mereka tumpas sekaligus semua. Karena itu mereka takut bangsanya tadi ikut ditumpas semua. Nah, poin B. Fakta memang menunjukkan bahwa dimanapun Paulus berada, di situ ada kekacauan. Tetapi sebetulnya Paulus tidak menimbulkan kekacauan itu. Dia hanya memberikan Injil atau firman Tuhan. Orang-orang yang menolak pemberitaannya, itulah yang membuat kekacauan. Jadi sama seperti kalau zaman sekarang ya, khususnya di daerah-daerah yang intoleran. Orang-orang Kristen yang dianggap membuat kekacauan. Orang Kristennya datang cuma mendirikan gereja. Bahkan kemarin saya lihat suatu video di TikTok, saudara ya. Gereja itu sudah berdiri, sudah digunakan lama. Hanya merenovasi gereja itu pada bagian atapnya, digeruduk orang-orang yang intoleran ini. Jadi terjadi kekacauan. Salah siapa? Salah orang Kristennya. Hanya orang yang tak waras otaknya yang ngomong seperti itu. Jadi saudara, sama juga di sini. Paulus tidak menimbulkan kacauan, dia cuma memberitakan Injil. Dan itu diperintahkan oleh firman Tuhan. Tidak peduli orang-orang Farisi dan ahli Taurat melarang hal itu, imam melarang hal itu. Dia harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kita juga sama, harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak peduli siapapun yang melarang kita memberitakan Injil, kita harus memberitakan Injil. Pakai penerapan saudara, kalau saudara rajin memberitakan Injil atau firman Tuhan, atau rajin menegakkan kebenaran, dan karena saudara disebut troublemaker atau pembuat kekacauan, maka janganlah malu karena hal itu. Ingat bahwa Yesus sendiri dianggap gila, bahkan dianggap rasukan setan dan sebagainya. Saya berikan ayatnya ya, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bahkan ini kaum keluarganya, bukan orang lain. Sekalipun kaum keluarganya tidak Kristen. Saudaranya baru bertobat setelah dia bangkit. Lalu kita lihat Markus 3:30, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Sekarang kita lihat juga ya 720 orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapa yang berusaha membunuh engkau? Jadi saudara, Yesus dikatakan tidak waras di sini dan dikatakan kerasukan roh jahat atau setan di sini.
Semua orang tahu ya perbedaan antara orang yang tidak waras atau kerasukan dengan orang yang seperti Yesus. Yang jelas hidupnya penuh dengan kasih, menolong orang, melakukan mujizat yang luar biasa, memberikan ajaran sesuai dengan firman Tuhan, memberitakan Injil. Kalau orang gila atau orang kerasukan setan tuh bisa ngamuk, bisa ngecek, tidak karu-karuan, bisa aneh-aneh lah. Apakah ada sedikit pun yang mirip dengan kehidupan Yesus? Sama sekali tidak ada. Jelas ini suatu fitnah, omong kosong tolol. Tapi tetap saudara, fitnah itu bisa saja diterima oleh banyak orang. Betapapun tidak benarnya fitnah itu bisa tetap diterima. Itu bahaya dari suatu fitnah. Sekarang saya lanjutkan poin A. Nasrani berkata dari kata Nazaret yang merupakan nama yang hina. Ya, daerah itu daerah yang kayak dianggap hina. Ya, itu bisa dilihat di dalam Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, sekarang perhatikan kata Nathanael ini. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, begitu dianggap hinanya sampai dia bertanya, mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Selanjutnya, saudara, orang-orang Yahudi tidak mau menggunakan istilah Kristen atau orang Kristen karena ini berarti pengikut Kristus atau Mesias. Mengapa mereka tidak mau? Ingat, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Ya, Mesiasnya masih mereka tunggu, tapi mereka boleh tunggu sampai akhir zaman. Tidak bakal datang lagi. Datang kedua kalinya. Karena kedatangan pertama sudah terjadi pada saat Natal 2000 tahun yang lalu itu. Karena itu mereka menggunakan sebutan orang Nasrani. Mereka tidak mau orang Kristen itu menjadi orang pengikut Kristus. Kristus. Ya. Jadi mereka tidak percaya Yesus Kristus, mereka tidak percaya Yesus Mesias. Tentu saja mereka tidak mau menyebut orang Kristen juga. Maka mereka menyebut orang Nasrani yang jelas mengandung suatu penghinaan. Poin B, kata sekte berasal dari kata Yunani heresis, yang sebenarnya tidak mempunyai konotasi atau arti yang negatif. Artinya adalah aliran. Saya akan memberikan ayat ini ya, Kisah Rasul 5 ayat 17 dulu. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, kata mazhab ini sebetulnya sama dengan ini ya, sekte atau heresis ini sama, kata Yunani sama. Lalu Kisah Rasul 15 ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini juga, kalau di sini mazhab, di sini golongan, tapi Yunaninya sama. Ya, sini sekte. Kisah Rasul 26 ayat 5. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Laki-laki pakai mazhab seperti di sini ya. Tapi kata Yunani ya semua sama 4 ayat ini ya. Jadi semua ayat di atas menggunakan kata Yunani yang sama dengan kata yang digunakan di dalam Kisah Rasul 24 ayat yang kelima. Nah, kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Ayat 6a, melanggar kekudusan bait Allah. Tentang ini sudah kita pelajari dalam pasal 21 ayat 27 sampai 29. Cuma saya bacakan saja ayatnya ya. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang dimana-mana mengajak semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat, dan tempat ini bait Allah itu ya. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pulang ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota.
kelihatannya di kota Yerusalem, tapi tidak kelihatan di dalam bait Allah. Nuduh sembarangan saja. Ini fitnah lagi, saudara ya. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Tidak ada bukti apapun Paulus membawa orang Yunani ke dalam bait Allah. Hanya kelihatan di dalam kota. Tapi dianggap membawa ke dalam bait Allah. Karena poin yang keempat, ayat 6b sampai 8a. Ini ayat yang dipersoalkan ya. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi yang menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lysias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. NIV meletakkan bagian ini di dalam footnote. Ya, loncat dari ayat 6a, loncat ke ayat 8b. Seluruh bagian ini ditaruh di footnote. Jadi tidak ada dalam teksnya, tadi kita sudah lihat tuh ya. Karena apa? Karena ada manuskrip-manuskrip yang tidak mempunyai bagian ini, sehingga bagian ini diragukan keasliannya. Saya tanyakan kepada ChatGPT ya, apakah kisah Rasul 24 ayat 6b sampai 8a merupakan bagian asli dari Alkitab? Ini jawaban dari ChatGPT. Pertanyaan ini masuk ke dalam kritik teks PB, dan memang kisah Rasul 24 ayat 6b sampai 8a adalah salah satu bagian yang cukup diperdebatkan. Teks yang dipersoalkan, bagian yang dimaksud biasanya berbunyi kira-kira dalam terjemahan LAI atau varian panjang. Dan kami hendak menghakimi yang menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lysias datang dan merebut dia dari tangan kami dengan kekerasan. Lalu menyuruh para penduduknya datang menghadap engkau. Bagian ini tidak ada dalam semua manuskrip. Ya, tidak dalam semua manuskrip ada bagian ini gitu ya. Bukti manuskrip tidak ada dalam manuskrip tertua dan terbaik. Seperti Codex Sinaiticus, ini abad keempat ya. Ini simbol dari Codex Sinaiticus ya, huruf Alef dalam bahasa Ibrani. Lalu Codex Vaticanus dengan simbol B, ini juga hampir sama tuanya, beda sedikit saja. Dan poin ketiga, Codex Alexandrinus dengan kode A. Lalu Codex Ephraimi Rasketus dengan kode C. Jadi ini kode-kode yang tua-tua ya. Ini sangat penting karena ini adalah saksi-saksi teks Yunani yang paling awal dan paling dapat dipercaya. Tapi ayat tadi itu ya, teks tadi itu ada dalam sebagian manuskrip lain. Poin A. Beberapa manuskrip Bizantin yang lebih kemudian lebih belakangan, jadi lebih ke arah kita. Poin B, kode Besai dengan kode D, huruf D ya. Tetapi ini memang terkenal sering punya tambahan atau paraphrase. Paraphrase itu berarti ditulis dengan kata-kata sendiri gitulah ya. Penilaian para ahli, mayoritas ahli kritik teks termasuk edisi kritis seperti Nathan Allen dan UBS menganggap bahwa bagian kisah Rasul 24 ayat 6b sampai 8a kemungkinan besar adalah tambahan atau interpolasi, bukan teks asli. Alasannya, pertama, bukti eksternal kuat menentang. Manuskrip tertua justru tidak memuat bagian ini. Poin kedua, alasan internal. Poin A, tanpa bagian ini teks mengalir lebih alami. Ayat 6 langsung lompat ke ayat 8 masih masuk akal secara gramatikal. Lalu poin B, bagian tambahan ini tampaknya. Poin pertama, mencoba menjelaskan peran Lysias. Kedua, menyelaraskan dengan kisah Rasul 23 ayat 26 sampai dengan 30. Ini ciri khas penambahan penjelasan oleh penyalin. Dan saudara, mereka itu nulis nyalin ya. Lalu mereka mau berikan penjelasan. Biasanya mereka penjelasan di catatan kaki. Nah, pada waktu mereka mati, tahu tulisan itu jatuh ke tangan orang lain. Lalu orang lain itu salin lagi. Mereka pikir yang di pinggir itu termasuk teks, lalu dimasukkan ke dalam teks. Jadi ini jelas bukan sesuatu yang disengaja. Sebagai kesimpulan, kisah para Rasul 24 ayat 6b-8a kemungkinan besar bukan bagian asli dari tulisan Lukas,
Pertama, tidak didukung manuskrip-manuskrip yang tertua. Kedua, secara gaya tanpa sebagai tambahan penjelasan. Dan ketiga, hampir semua edisi modern menaruhnya dalam tanda kurung atau catatan kaki. Implikasi teologis, tidak ada doktrin penting yang bergantung pada bagian ini. Ini hanya menyangkut detail narasi dalam kurung pesan Lisias, bukan ajaran. Jadi apakah teks ini ada atau tidak ada, itu tidak akan mempengaruhi doktrin atau ajaran Kristen, baik doktrinal maupun moral, itu tidak akan dipengaruhi apapun. Ya, jadi kalau kalau bagian ini tidak asli, nah masalah ya buang saja. Tapi kalau bagian ini misalnya dia asli, maka ayat 6 sama ayat 7 jelas merupakan suatu dusta, karena Lisias mengambil Paulus dari tangan mereka, bukan pada waktu mereka sedang menghakimi Paulus, tetapi pada waktu mereka sedang berusaha membunuh Paulus. Itu ada dalam Kisah Rasul 21 ayat 20, ayat 31 dan 32. Saya bacakan ayat 6b dan 7 dulu lebih ya. Malah dia mencoba melanggar kudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Sekarang kita lihat teks ini ya, Kisah 21 ini ya. Kisah 21 ayat 31-32. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Nah, itu kalau bagian ini asli ya. Tetapi kalau bagian ini tidak asli, maka penghapusan bagian dari Alkitab, bagian dari Alkitab tidak akan mempengaruhi ajaran Kristen. Bentar ya, saya coba lihat. Bentar. Ini yang di atas tulisnya ditaruh di dalam tanda. Ini supaya jelas bagi saudara. Ini bagian yang dipersoalkan ya. Saya tulis dengan huruf tipis dan saya berikan tanda kurung tegak. Ini dalam Alkitab Indonesia tidak ada dalam tanda kurung tegak ya. Tapi tetap ini tetap dipersoalkan keasliannya. Para saksi mereka membenarkan tuduhan tertulis. Ini saksi-saksi palsu seperti biasa ya, para Yahudi ini seringkali bawa saksi palsu. Ngadili Yesus juga seperti itu, ngadili Stefanus juga seperti itu, ngadili Paulus seperti sini juga seperti itu ya. Dan ini orang-orang yang kurang ajar sekali, ini rohaniwan tapi bisa model seperti ini. Ayat 9, dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Sekarang poin kedua, pembelaan Paulus di dalam ayat 2 dengan ayat 21. Pertama, ayat 10a, Paulus diberi kesempatan untuk membela diri. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena tanpa ragu-ragu aku membela perkara aku ini di depanmu. Felix mempunyai suatu hal yang baik ya, sekalipun dia ini orang kafir, orang Romawi ya, sama sekali bukan Kristen, tapi dia punya suatu hal yang baik, yaitu dalam menangani atau mengadili suatu pertikaian, dia selalu mendengar dari kedua pihak. Waktu dia membaca surat dari kepala pasukan Lisias, dia tidak mau memutuskan sebelum ia mendengar dari para pendakwa. Ini adalah pasal 23 ayat yang ke-35, saya bacakan di sini ya. Ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Nah, sekarang setelah mendengar dakwaan dari para pendakwa, dia mau mendengar pembelaan dari Paulus. Hal seperti ini ya, bahwa
yang mendakwa didengar, yang didakwa juga didengar pembelaannya. Itu merupakan tradisi dari orang-orang Romawi, dan ini jelas tradisi yang sangat bagus. Saya kira dalam semua hukum di negara yang beradab itu berlaku hukum seperti ini. Sekarang ada orang dituduh korupsi, nggak bisa karena banyak yang nuduh, langsung dia dihukum atau dijebloskan penjara atau kan nggak bisa. Tetap dia punya kesempatan untuk menjawab tuduhan itu benar atau tidak. Dalam semua pengadilan seperti itu. Dan ini sudah ada pada zaman Romawi. Dan itu merupakan tradisi orang Romawi. Kita lihat dalam pasal 25 ayat yang ke-16. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Sebagai penerapan saudara, ini harus ditiru, bukan hanya dalam pengadilan biasa ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau apapun lah, saya tidak tahu apa. Itu tetap seperti itu memang. Ada yang menuntut, yang dituntut ini selalu diberikan kesempatan untuk menjawab. Mungkin pakai pengacara atau bagaimana saya tidak tahu, tetapi pokoknya ada kesempatan menjawab. Dan ini memang dilakukan dalam pengadilan biasa ya, pengadilan negeri ya. Tetapi ini juga harus dilakukan di dalam pengadilan gereja. Betul-betul menyedihkan kalau gereja itu kalah dengan orang kafir. Orang kafir itu bisa bersikap fair, adil. Nuduh, sana punya kesempatan membela. Ajukan nanti saksi-saksi, dilihat siapa yang benar, baru diputuskan. Nggak bisa menerima kata-kata dari seseorang saja. Tuduhannya diterima, langsung hukum orang itu. Ini dalam hal pribadi juga nggak boleh ya. Kita harus tahu betul-betul tuduhannya benar, baru mempercayai tuduhan itu. Tapi pengadilan gereja itu sering memecat seorang pegawai, apalagi hamba Tuhan, termasuk saya. 2 kali saya dipecat. Dari GRI dan dari Exodus. Yang sekarang dijadikan namanya itu ya. Itu suatu kudeta. Yang pertama, saya juga tidak pernah ada pengadilan. Seperti biasa Stephen Tong berdaulat memecat siapapun yang dia mau. Saya mendengar bahwa sebetulnya ada beberapa orang yang tanda tangan di situ, ada yang tidak mau. Cuma mereka sungkan pada Stephen Tong. Yang sungkan itu tetap juga salah. Saya dituduhkan apa sekarang? Kesalahan saya apa? 1000% saya yakin saya tidak salah. Tapi tidak pernah, saudara. Penuduhnya Leo Sutanto dihadapkan dengan saya, lalu dia nuduh saya boleh kesempatan bela. Tidak ada. Tahu-tahu suatu kali dikasih surat pemecatan. Yang kedua sama. Bahkan dalam pengadilannya saya tidak dihadirkan. Tidak pernah satu kali pun antara penuduh dan saya yang dituduh dihadapkan bersama-sama. Tidak pernah. Makanya saya katakan suatu kudeta. Dan pengadilan gereja, justru majelis yang menurut saya dikeluarkan, tidak ikut, seperti Chandra dan sebagainya. Ya orangnya ada sampai sekarang. Orang luar yang tidak seharusnya ikut, bisa ikut masuk. Ini konyol. Dan tidak pernah ada kesempatan bagi saya membela diri. Mereka tidak punya bukti, tidak punya saksi, tapi saya dipecat. Gereja bisa kalah sama orang kafir.
Saya kira mereka semua tahu kalau saya dihadirkan, mereka tidak mungkin menang dari perlawanan saya. Mempertahankan kasus mereka itu mustahil. Jadi makanya saya dihadiri tanpa kehadiran saya. Dan itu 2 kali konyol. Gereja model apa model seperti ini? Jadi kalau ada orang yang pro sama Yakob Trihandoko, saya terang-terangan mengatakan orang ini bagi saya adalah musuh besar. Orang ini seorang bajingan. Mau dakwa saya tuntut, silahkan tuntut saya. Saya hadapi kamu. Majelis-majelisnya juga sebagian besar itu bajingan. Itu suatu kudeta, bukan suatu pengadilan. Ya, saudara, tanpa pengadilan atau kesempatan membela diri bagi orang yang dituduh, gereja yang seperti ini lebih brengsek dari orang kafir seperti Felix. Poin B, pengadilan dalam hidup sehari-hari. Kalau saudara menuduh atau menyalahkan seseorang, apakah itu anak, pegawai atau pembantu, maulah mendengar pembelaan diri yang mereka lakukan sebelum saudara mengambil tindakan untuk menghukum. Misalnya orang bilang, pegawai saudara itu mencuri, atau malas-malasan kalau saudara ada, jangan langsung cepat percaya saudara. Tanyai orang yang bersangkutan benar atau tidak. Kalau perlu sebelumnya pasang CCTV atau bagaimana di tempat yang tersembunyi untuk bisa melihat apakah benar tujuannya. Yang jelas kita mesti ngecek sungguh-sungguh serius. Kalau benar pasti baru hukuman boleh dijatuhkan. Kalau ragu-ragu harus bebaskan. Dalam pengadilan itu ada satu hukum yang kata-kata yang biasa berlaku dalam dunia hukum. Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, 100 atau 1000 saya lupa. 100 orang yang bersalah, lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kasusnya tuh ragu-ragu benar atau salah, bebaskan. Hanya boleh menghukum kalau yakin mutlak hukum. Tentunya ini ada dalam Alkitab, tapi saya kira terlalu melebar kalau membicarakan di sana. Jadi saya tidak akan bahas, tapi saya ada sebetulnya filenya dan sebagainya saya ada. Karena itu berasal dari waktu saya dipecat yang kedua kali itu. Ayat 10b ini pendahuluan dari pembelaan diri Paulus ya. Ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena tanpa ragu-ragu aku membela perkara aku ini di hadapanmu. Berbeda dengan pendahuluan Tertulus tadi ya, yang begitu menjilat dan munafik. Pendahuluan Paulus sama sekali tidak memberikan jilatan apapun. Apakah saudara berbicara atau bersikap seperti Paulus atau seperti Tertulus? Yang ketiga, isi dari pembelaan. Poin A, ia datang di Yerusalem tidak lebih dari 12 hari yang lalu. Ayat yang ke-11. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nanti kan 12 hari yang lalu ya. Tetapi pertama, pasal 21 ayat 27 itu mengatakan 7 hari. Kisah 21 ayat 27, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah,
Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Poin kedua, ini 7 hari ya. Poin kedua ditambah pasal 22 ayat 30, keesokan harinya. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena pada keesokan harinya, ia menyuruh mengawet Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Poin ketiga, pasal 23:11. Pada malam harinya, ya ini keesokan harinya, malam harinya, ini sama ini 1 hari lagi sudah ya. Pada malam berikutnya Tuhan datang beri sisinya dan berkata banyak, kuatkanlah hatimu sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga landaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Lalu poin keempat pasal 23:12, setelah hari siang dalam NIV, the next morning, pagi berikutnya, tambah setengah hari lagi kan, Kisah 23:12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dengan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Poin kelima, pasal 23:32, keesokan harinya, tambah lagi setengah hari lagi. Kisah 23:32, pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka pulang ke markas. Poin ke-6, pasal 24 ayat 1. Jadi teks kita saat hari ini ya. 5 hari kemudian. 5 hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri yang menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Semua ini jelas lebih dari 12 hari. Kan itu harus disimpulkan bahwa 12 hari yang dimaksudkan oleh Paulus tidak mencakup 5 hari selama ia ada di Kaisaria. Karena tujuannya menyebutkan 12 hari itu memang hanya menunjukkan bahwa dia ada di Yerusalem hanya dalam waktu yang singkat. Sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam ayat yang kelima. Yang kelima saya baca sekali lagi. Ternyata bagi kami bahwa orang ada penyakit sampar atau troublemaker tadi dalam NIV ya. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Poin B, dia pergi ke Yerusalem dengan tujuan untuk berbakti. Ayat 11b, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dia tekankan untuk beribadah di Yerusalem, berarti pasti bait Allah ya. Ini untuk menentang tuduhan dalam ayat 6, yaitu melanggar kekudusan bait Allah. Dia sendiri berbakti di bait Allah, masa dia langgar kekudusan dari bait Allah? Ayat 6, malah dia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan tidak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Cuma bagian ini nampilnya sudah termasuk yang diragukan keasliannya ya. Poin C, dia tidak pernah bertengkar dengan siapapun dan ia juga tidak pernah membuat keributan. Ayat 12. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang ataupun mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau sinagog ya, atau di tempat lain di kota. Jadi dia menyangkal semua tuduhan mereka. Poin D, dia mengatakan bahwa tuduhan mereka tidak punya bukti. Ayat 13. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Saksinya saksi palsu, buktinya tidak ada. Ini menentang kata-kata Tertulus dalam ayat 8 dan ayat 9. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Ini juga mestinya
Lalu akhirnya dan orang-orang Yahudi menyokong dakwaan dan mengatakan bahwa mereka sungguh demikian. Poin E, dia tidak malu mengakui dirinya sebagai penganut sekte Nasrani dalam ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam kitab, dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Poin F, dalam ayat 14 Paulus menyebutkan tentang Allah nenek moyang dan juga hukum Taurat dan kitab nabi-nabi untuk menunjukkan bahwa menjadi Kristen tidak berarti menentang Musa, nabi-nabi ataupun agama dari Abraham, Ishak dan Yakub, karena kekristenan memang sejalan dengan semua itu. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa Yudaisme yang dianut oleh tokoh-tokoh Yahudi itulah yang menyimpang. Kalau mereka bertentangan dengan Paulus dan Paulusnya tidak menyimpang, ya jelas mereka menyimpang. Poin G, ia lagi-lagi menyebutkan tentang kepercayaannya pada kebangkitan orang mati. Ayat 15 bandingkan dengan ayat 21. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Poin H, dia mengaku bahwa dia selalu berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Poin I, dalam ayat 17, Paulus menunjukkan tujuan yang lain selain berbakti bandingkan SBB untuk datang ke Yerusalem, yaitu memberikan pemberian dan persembahan. Kita baca ayat 11 dan ayat 17. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 17. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Kata pemberian diterjemahkan alms atau sedekah oleh NASB dan gift to the poor atau pemberian kepada orang miskin oleh NIV. Bandingkan dengan Roma 15 ayat 25 sampai 31. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta dunia mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Lalu 1 Korintus 16 ayat 1-4 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ini kata di rumah ini tidak ada betulnya ya. Supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku.
Dengan tujuan seperti itu, jelas ia tidak mungkin datang membuat kekacauan ataupun melanggar kekudusan bait Allah seperti yang dituduhkan dalam ayat 5 dan ayat 6. Saya tidak akan ulangi bagian ini karena sudah saya baca, cuma saya berikan ini saja. Dalam poin J, ayat 18 sampai ayat 20. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan aku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang ada di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Pertama, surah ayat 18 dan 19. Paulus mengatakan bahwa saksi yang sebetulnya ternyata tidak ada di sini. Jadi saksi yang sebenarnya ini, yang ini. Ya. Mereka sebenarnya, yang sebenarnya harus menghadap engkau. Tapi mereka tidak hadir. Ya. Ayat 20, Paulus mengatakan bahwa mereka yang sekarang ini menuduhnya sebetulnya tidak tahu apa-apa. Dan ini banyak kejadian model seperti ini ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, Romawi, sikap Felix dalam ayat 22 dan 27. Pertama ayat 22, ada 3 penafsiran tentang bagian ini. Saya bacakan dulu ya. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lysias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Poin A, sebelum sidang Felix memang sudah lebih tahu tentang kekristenan dibandingkan dengan orang-orang Yahudi itu. Kalau ini benar, dari mana dia mengenal kekristenan? Jelas dari orang-orang Kristen di Kaisarea, seperti pertama Cornelius ya. Pasal 10 ayat 1 dia tinggal di Kaisarea kan. Kisah 10 ayat 1 di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi injili oleh Petrus dan dia menerima Roh Kudus dan sebagainya. Saya bisa baca, itu sudah kita bahas pada kali yang lalu. Yang kedua, Filipus dalam pasal 21 ayat 8 dan 9. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya, berarti dia tinggal di Kaisarea si Filipus ini. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia atau bernubuat. Karena poin B, saudara, dia menjadi lebih tahu tentang kekristenan, khususnya tentang hubungan kekristenan dengan Yudaisme, karena penjelasan Paulus dalam sidang ini. Dan yang ketiga, poin C, dia menunda sampai ia mendapat pengertian yang lebih baik tentang kekristenan. Yang jelas, ia seharusnya tahu kalau Paulus yang benar, tapi dia tidak mau menentang orang-orang Yahudi itu dengan jalan membebaskan Paulus. Karena itu maka ia lalu menangguhkan perkara itu. Tentang kepala pasukan Lysias itu cuma alasan belaka, karena Lysias ternyata tidak pernah muncul. Karena poin kedua ayat 23, dia menyuruh menahan Paulus, tapi dengan tanah dengan di mana sahabat-sahabat Paulus diizinkan untuk melayani Paulus. Lalu ia menyuruh perwira tetap menahan Paulus, tapi dengan tangan ringan dan tidak pernah mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Tentu bukan tanpa maksud dia memberikan kemurahan kepada Paulus. Nanti kita akan melihat ada udang di balik batu ya. Paulus juga hanya bermurah hati kalau sudah punya maksud tertentu. Poin yang ketiga, 24 dan 25. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, saya yakin yang menyebabkan penghakiman yang akan datang ini ya, yang membuat Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara, siapakah Drusilla ini?
Ini akan saya jelaskan di dalam poin A di bawah ini ya. Poin A, Drusilla adalah anak Herodes Agrippa I. Herodes Agrippa I ini adalah Herodes yang mati dalam kisah 12 ayat 23. Dia juga yang memenggal kepala dari Rasul Yakobus di dalam kisah Rasul 12 ayat 1 atau 1 dan 2. Kisah 12 ayat 23, dan sekitar itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini Herodes Agrippa I. Sedangkan Agrippa dalam kisah Rasul 25:13 adalah Herodes Agrippa yang kedua, yaitu anak dari Herodes Agrippa I atau saudara dari Drusilla. Sekarang saya bacakan kisah 23 ayat 13. Ini salah ini. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agrippa dengan Bernice ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Ya, yang datang di sini ini Herodes Agrippa kedua, anak dari Herodes Agrippa I atau saudara dari Drusilla yang tadi kita bicarakan. Karena poin B, mula-mula Drusilla bertunangan dengan Epiphanes, anak dari Raja Antiochus, dengan syarat bahwa tunangannya itu harus masuk agama Yahudi. Tapi Epiphanes ternyata ingkar janji, sehingga pertunangan itu lalu diputuskan. Lalu Agrippa II, saudara Drusilla, menikahkan Drusilla dengan Raja Asisus dari Emesa. Tapi Felix lalu membujuk atau merayu Drusilla, dan dengan pertolongan seorang tukang sihir, dia berhasil mendapatkan Drusilla sebagai istrinya. Poin C, Felix memanggil Paulus mungkin dengan harapan bahwa Paulus akan memberikan hal yang enak-enak bagi dia. Tapi Paulus memberitakan Injil di mana dia berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman. Sehingga Felix bukannya menjadi senang, tapi bahkan menjadi takut lalu berhenti mendengar Paulus. Ada beberapa hal yang perlu kita soroti dari peristiwa ini ya. Pertama, Paulus tetap belenggu karena dia orang tahanan ya. Tapi hebatnya dia tetap memberitakan Injil. Dan sedemikian lupa sampai Felixnya jadi takut. Ini sesuai dengan kata-katanya sendiri dalam 2 Timotius 2:9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulusnya terbelenggu. Firman Allahnya tidak, karena dia tetap memberitakan Injil sekalipun dia terbelenggu. Kita seringkali sebab kebalikannya. Kita tuh bebas, tidak terbelenggu. Tapi firman Allah dalam diri kita itu terbelenggu. Karena kita tidak berani memberitakan firman atau memberitakan Injil. Saudara, maukah saudara berubah dan menjadi seperti Paulus yang memberitakan Injil dalam segala sikon, bahkan waktu dia dibelenggu. Poin kedua, berita Injil yang Paulus beritakan ternyata menjadikan Felix takut. Bagi penerapan, kalau saudara memberitakan Injil, apa saudara hanya memberitakan yang enak-enak saja, seperti teologi kemakmuran, percaya Yesus nanti jadi kaya, percaya Yesus nanti sembuh dari segala penyakit, percaya Yesus nanti bebas dari segala problem. Itu prosperity gospel to Injil sesat. Atau saudara juga berbicara tentang murka Allah, keadilan Allah, neraka dan sebagainya. Poin yang ketiga, Felix takut lalu berhenti mendengar. Jangan tiru apa yang dilakukan oleh Felix di sini. Ini menghancurkan saudara. Kalau firman Allah membuat saudara takut, maka tanggapan yang benar bukannya berhenti mendengar. Tanggapan yang benar adalah bertobat dan datang kepada Kristus. Maka apa yang saudara takuti tadi, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi dengan tidak mau mendengar lagi, itu sudah ada di kupingnya, ada di otak. Itu tetap bisa menghantui dia. Karena poin keempat ayat 26, dia mengharapkan uang dari Paulus. Jadi ditahan lama, tapi dengan boleh dikunjungi dan sebagainya.
Dia berharap dikasih duit gitu ya. Ini laki-laki orang kurang ajar ini. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi Paulus bukan orang kaya. Bagaimana Felix bisa mengharapkan uang dari dia? Pertama poin A, mungkin uang yang sedianya akan diberikan kepada jemaat miskin di Yerusalem dalam ayat 17 belum diberikan oleh Paulus. Jadi bisa uang itu diberikan. Tapi kalau Paulus memberikan, dia menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepada dia. Itu untuk jemaat miskin di Yerusalem. Tidak boleh diberikan untuk apapun atau siapapun yang lain. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Poin B, mungkin dari teman-teman Paulus yang diizinkan oleh Felix untuk mengunjungi dan melayani Paulus. Sekarang kita tahu mengapa Felix memberikan tanah ringan kepada Paulus. Ayat yang ke-23 tadi ya. Lalu ia menyuruh pribadi tetap menahan Paulus, tetapi dengan tanah ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi yang membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Poin A, tindakan menahan Paulus dilakukan bukan karena dia menganggap itu adalah tindakan benar. Ia melakukan tindakan ini karena perhitungan untung rugi. Dia akan disenangi oleh orang Yahudi. Poin B, Felix dipanggil oleh Kaisar di Roma untuk mempertanggungjawabkan kekejaman yang dia lakukan. Dia hampir saja dijatuhkan hukuman mati, tapi akhirnya lolos dengan pertolongan Paulus saudaranya. Tapi Ironside, ini seorang penafsir ya, mengatakan bahwa akhirnya Felix mati bunuh diri. Tapi pada waktu itu saya tanya, kebanyakan pada ChatGPT. Ini dibantah oleh ChatGPT. Ini pertanyaan saya, benarkah bahwa Felix dalam kisah 24 itu pada akhirnya mati bunuh diri? Jawaban ChatGPT, tidak ada bukti sejarah yang dapat dipercaya bahwa Felix atau Antonius Felix mati bunuh diri. Mari kita lihat datanya secara historis. Pertama, siapa Felix? Felix dalam kisah Rasul. Poin A, gubernur Romawi di Yudea. Poin B, menggantikan Kumanus. Poin C, digantikan oleh Festus. Poin kedua, apa yang terjadi setelah itu? Sumber utama kita adalah Flavius Josephus. Ini ahli sejarah orang Yahudi ya. Tapi dia bukan Kristen, abad pertama. Menurut Josephus, poin A, Felix pertama memerintah dengan kejam dan korup. Kedua, sering menggunakan kekerasan. Poin B, setelah masa jabatannya, pertama dia dipanggil ke Roma atau diadili karena keluhan orang Yahudi. Namun ia tidak dihukum berat karena diselamatkan oleh saudaranya Palas yang punya pengaruh besar pada Kaisar Nero. Ketiga, tidak ada catatan bunuh diri. Baik Josephus maupun sumber Romawi lainnya tidak pernah menyebut Felix bunuh diri. Poin keempat, dari mana muncul ide bunuh diri? Kemudian berasal dari poin A, spekulasi atau tradisi tidak resmi. Asumsi karena pertama hidupnya jahat, dua menghadapi pengadilan, tiga atau kebingungan dengan tokoh lain. Jadi maksudnya bukan Felix yang ini gitu ya. Tetapi tidak didukung oleh sumber sejarah yang kredibel. Kesimpulan tidak benar atau setidaknya tidak terbukti bahwa Felix mati bunuh diri. Yang kita tahu, ia diadili di Roma, ia lolos dari hukuman berat, setelah itu saja tidak mencatat akhir hidupnya dengan jelas. Bagaimana saudara? Dalam diri Felix, kita melihat orang yang sekalipun tahu tentang kebenaran, tetapi tidak mau tunduk pada kebenaran itu. Dia juga tidak mau percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran itu, sekalipun ia sudah mendengarnya dari Paulus. Jelas pada akhirnya dia itu binasa. Bagaimana saudara? Sudahkah saudara datang dan percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran itu? Dan apakah dalam hidup saudara, saudara selalu berusaha hidup sesuai dengan kebenaran yang saudara ketahui?
Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kasih kami sudah mendengar tentang kemunafikan dari Tertulus, kesenangan dari orang-orang gede atau kaya pada umumnya untuk dicilat. Kami juga sudah melihat kebiasaan yang bagus dari pengadilan orang Romawi, di mana seorang tidak bisa dijatuhi hukuman tanpa ada pembelaan dari dirinya. Dan kami juga sudah melihat bahwa Paulus terus memberitakan Injil, bahkan pada saat dia ada dalam tahanan atau dalam keadaan terbelenggu. Bila apa yang sudah kami pelajari bisa berguna bagi kami. Hal-hal yang bagus biarlah kami lakukan. Hal-hal yang salah biarlah kami jauhi. Dan dengan kehidupan yang lebih baik, kami bisa lebih menyenangkan Engkau dan lebih memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin.